kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Dengan terjadinya angka kriminalitas begitu tinggi dengan beberapa tarkam, beberapa kejadian penikaman, bahkan juga sudah memakan korban ya di beberapa titik yang ada di Kota Manado, maka saya sangat objektif menilai ini. Pertama, meminta kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Kota Manado untuk lebih siaga, ya, lebih ditingkatkan patroli, ya, pengamanan di titik-titik yang rawan. Itu perlu. Dan kami DPRD Kota Manado berharap ini perlu ada kerjasama dengan pemerintah Kota Manado. Kenapa saya katakan dengan pemerintah Kota Manado? Karena bicara menyangkut masalah keamanan, itu juga adalah tanggung jawab daripada pemerintah Kota Manado. Karena pemerintah Kota Manado itu kan ada punya stakeholder. Yang pertama itu ada camat, ada lurah, bahkan ada kepala lingkungan. Ini harus ada kolaborasi bersama-sama. Kita harus objektif loh, jangan semua ini kita serahkan kepada pihak kepolisian. Tetapi ya, kepolisian itu dituntut untuk lebih progres dalam kaitan untuk menjaga kenyamanan, stabilitas. Karena visi misi wali kota Manado itu menjadikan kota Manado ini adalah kota yang nyaman. Ya, kota yang nyaman, kota yang sejahtera, penuh dengan toleransi, ya. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita semua. Kalau bisa pemerintah Kota Manado itu akan kita sampaikan kepada wali kota Manado, sama-sama kita memerangi ini terhadap angka kriminal. Ada hal yang sangat menyebabkan itu. Ini menjadi perhatian kita semua. Itu menyangkut masalah pengawasan terhadap minuman keras dan obat-obat terlarang. Karena informasi yang saya dapatkan, penyebab daripada kriminal itu tinggi disebabkan karena dua hal. Pertama miras dan kedua obat-obatan. Nah, saya juga minta kepada BIN, ya, kepada BNN, ya, untuk lebih tingkatkan proaktif, ya, karena istilah kami lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi jangan sampai sudah kejadian terjadi baru kita mengambil langkah-langkah. Sebaiknya jauh sebelumnya ada potensi-potensi mau terjadi kerawanan sosial, ini harus diantisipasi duluan. Dan kami DPRD Kota Manado jujur sangat peduli dan memberikan dukungan penuh kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah ini. Kepolisian, pemerintah Kota Manado. Ini harus ada elaborasi dan kolaborasi supaya visi misi pemerintah Kota Manado menjadikan kota yang nyaman. Karena ingat bahwa pemerintah Kota Manado sedang giat-giatnya dalam rangka untuk menjadikan Manado ini sebagai destinasi wisata. Jadi kalau bicara keamanan ini agak terganggu, maka ini barang tentu akan memperhambat nilai kunjungan bagi para wisatawan baik lokal, ya, luar negeri, ya, akan datang di Kota Manado. Ingat, kita punya pemerintah dalam hal dinas pariwisata telah mempersiapkan program-program berkaitan dengan mengangkat Kota Manado sebagai kota pariwisata. Contoh dengan ada kami sebetulnya DPRD Kota Manado sudah menentukan regulasi yang memadai, dan itu akan menjadi payung hukum bagi pemerintah dan bagi kepolisian. Apa itu? Pengedaran, pengawasan dan pengedaran minuman beralkohol. Ya. Ketua, Bagaimana itu Ketua kalau jam malam sampai 24 jam Ketua? Kalau menurut kami, mohon maaf, sampai hari ini kan terhadap revisi terhadap Perda Pariwisata itu memang yang menjadi substansi yang saya tidak masuk dalam kategori pansus, tetapi sebagai institusi sama teman-teman berkaitan dengan masalah Perda, ada kaitan jam operasional tempat-tempat hiburan, maka bagi kami ini sementara Dikaji lagi. Kan aturannya begini, pada saat sampai hari ini pun kami sampaikan bahwa ini belum final, ini baru draft, karena belum diparipurnakan, berkaitan dengan jam operasional. Karena ada aturannya, setelah diparipurnakan baru peraturan ini akan dikonsultasikan di gubernur. Nah, jadi belum final. Jadi masih ada. Jadi masih bisa berubah. Ya. Kemungkinan ada. Kalau bagi saya ini hak daripada teman-teman pansus. Nah, harapan saya bahwa semua produk baik itu peraturan daerah yang akan diberlakukan di Kota Manado ini mempunyai dampak yang sangat positif. Ya. Karena semua peraturan daerah itu ini berimplikasi terhadap kebutuhan masyarakat. Betul. Baik itu menyangkut masalah keamanan dan tingkat perekonomian juga akan tumbuh. Itulah maksud dan filosofi peraturan daerah yang akan dibuat dan akan diterapkan. Karena tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat hidup dan khususnya bagi masyarakat, baik itu berinvestasi, pengunjung juga dan lain sebagainya berkaitan dengan
tempat perda kepariwisataan. Kepolisian. Apakah mereka itu setiap 2 jam untuk mobile terus atau bagaimana, Pak Ketua? Kalau berkaitan dengan jam operasional pos kamling ya itu teknis, tetapi DPRD Kota Manado sebagai fungsi penganggaran maka ini harus dianggarkan karena kita bicara operasional ini kan tentunya kos mempengaruhi kos. Jadi itu benar-benar kalau memang menciptakan Kota Manado aman, indah, nyaman, ya berkaitan dengan menyangkut masalah kos anggaran diberikan itu. Pos sudah ada, pos kepolisian setiap kecamatan ada, cuma dari para anggota yang masih diduga masih proaktif. Ya kalau proaktif kan ya bagus, ya kan. Cuma mungkin juga kita lihat bahwa potensi kita melihat dulu personil. Iya betul. Kita harus menyesuaikan dengan personil yang tersedia. Karena wilayah Kota Manado ini itu besar. Nah, kalau perlu juga harapan saya sebagai masyarakat Kota Manado DPR kepada kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda dan Polresta itu, kalau bisa itu kuota untuk penerimaan kepolisian yang ada di Kota Manado itu ditingkatkan kuotanya. Ya kan kalau dia terbatas karena potensi kerawanan di Kota Manado ini bukan dia menurun tapi dia meningkat. Maka perlu ada personil yang memadai sehingga bisa backup, bisa mengimbangi terhadap potensi-potensi kerawanan yang ada. Baik, terima kasih.